Bagian besar wilayah Indonesia saat ini berada pada puncak musim kemarau, dengan sekitar 80% wilayah mengalami musim kemarau. Kondisi ini meningkatkan risiko kekeringan, terutama di wilayah Indonesia bagian selatan, sekaligus meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan. Pada 25 hingga 27 Agustus 2026, tercatat sedikitnya 15 kejadian karhutla yang tersebar di 8 provinsi di Indonesia, meliputi Kabupaten Aceh Besar di Provinsi Aceh, Kabupaten Subang di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Banyumas, Sragen, Klaten, dan Sukoharjo di Provinsi Jawa Tengah, Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kutai Barat di Provinsi Kalimantan Timur, Toli-Toli dan Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah, Pinrang, Enrekang, dan Sindan Renrapang di Provinsi Sulawesi Selatan, serta Kota Sorong di Provinsi Papua Barat Daya. Meskipun kemarau masih mendominasi, hujan lebat hingga sangat lebat masih terjadi di beberapa wilayah, terutama Sumatera bagian utara hingga tengah. Pada 24 hingga 26 Agustus 2026, hujan tercatat di Sumatera Utara 110 mm per hari, Sumatera Barat 90 mm per hari, Kepulauan Riau 63 mm per hari, dan Jambi 56 mm per hari. Kondisi ini dipengaruhi oleh aktivitas gelombang Kelvin, pertemuan angin, suhu muka laut yang hangat, serta faktor lokal seperti topografi dan pemanasan permukaan yang mendukung pertumbuhan awan hujan. Pada episode kali ini, kita akan membahas puncak musim kemarau, kondisi kering meluas, hujan lokal tetap berpotensi. Bersama saya Diah, mari kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum, curah hujan pada dasarian 3 Agustus hingga dasarian 2 September 2026 diperkirakan berada pada kategori rendah hingga menengah, sekitar 0 hingga 150 mm per dasarian. Curah hujan rendah masih mendominasi Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Kalimantan dan Sulawesi, Maluku, serta Papua. Kondisi ini dipengaruhi oleh El Nino sangat kuat dan iodi positif yang cenderung menekan pertumbuhan awan hujan dan mempertahankan kondisi kering. Meski kondisi kering masih mendominasi, dinamika atmosfer regional dan lokal masih mendukung pertumbuhan awan hujan dalam sepekan ke depan, seperti pada 28 hingga 29 Agustus 2026, aktivitas MGO di pesisir utara Aceh, Selat Malaka bagian utara, Kepulauan Aru, Laut Arafuru bagian tengah hingga timur, serta Papua Selatan. Kemudian gelombang Rossby ekuator diperkirakan aktif di pesisir timur Papua Selatan. Selain itu, adanya daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Andaman, Selat Malaka bagian utara, Laut Natuna Utara, Selat Makassar, Papua hingga perairan Samudra Pasifik di sekitar Papua yang dapat meningkatkan pengumpulan dan pengangkatan massa udara. Kondisi atmosfer tersebut menyebabkan sejumlah wilayah di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua, dan perairan sekitarnya masih berpotensi hujan dengan intensitas bervariasi dan sporadis serta durasi singkat. Berdasarkan dinamika atmosfer tersebut, berikut perakiraan cuaca di Indonesia selama periode 27 hingga 29 Agustus 2026. Cuaca di Indonesia umumnya didominasi oleh kondisi hujan ringan hingga sedang. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di Papua Pegunungan, serta potensi angin kencang di Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Selatan. Selanjutnya, selama periode 30 Agustus hingga 2 September 2026, cuaca di Indonesia umumnya didominasi oleh kondisi cerah berawan hingga hujan sedang.
perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di Sumatera Barat, serta potensi angin kencang di Aceh, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Papua Selatan.